Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, apakah warid itu? Dan warid itu apakah bisa pindah-pindah ke orang lain? Tolong jelaskan ya Gus. Mbah. Yang kedua, apakah bisa seseorang yang sudah meninggal dibaiat Gus? Terutama suami saya. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses perjalanan si Salik untuk menuju kewusulan sebelumnya pasti dan harus dibekali oleh nurul ilmi, cahaya ilmu, yang cahaya ilmu berkenaan dengan sekitar bagaimana cara lakunya ruh itu dengan benar. Ketika si Salik mau menjalankan suluk menuju kewusulan pada Allah, si Salik wajib dibekali nurul ilmi, cahayanya ilmu, yang cahaya ilmu berupa kefahaman bagaimana cara suluk yang benar. Salah satu di antaranya adalah wajib si Salik menyadari bahwasanya makhluk iku sifatnya la haula wala quwata. Ini menetapkan sifat asline makhluk terhadap keakuan diri makhluk. Yang kedua, menetapkan sifat keakuannya Allah pada diri hidup. Di antara dua sifat ini yang saling bertentangan. Biar nggak bingung. Kalau sifat wajib makhluk itu adalah mati, berarti sifat wajib Allah itu hidup. Kalau sifat wajibnya Allah itu wujud, maka sifat wajib hamba itu fana atau adam. Ini harus dipahami oleh si Salik. Sehingga ketika dia itu suluk, gak mudah si Salik ngaku-ngaku bisa suluk. Dengan cara inilah Bapak Ibu, maka si Salik itu akan benar olehnya suluk atau kholwat dalam rangka bebersih diri
untuk menuju bertemu terhadap hidup. Tapi di dalam surat As-Saffat itu orang-orang yang tidak percaya kalau saat di dunia ini bisa bertemu Allah, itu mengatakan begini, aku nggak akan percaya tentang apa ajaran di dalam ilmu tauhid. Lah, ketidakpercayanya ini disebut golongan innalladzina kafaru. Orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang ingkar bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah yang bersifatkan hakikat, bersifatkan tauhid, otomatis waliqaihi, dia pun tidak akan percaya dengan adanya pertemuan, bisanya pertemuan di dunia ini. Surat As-Saffat menjelaskan di akhir ayat, mereka itu gak sadar sesungguhnya Allah itu meliputi segenap makhluk apapun dan siapapun. Apa itu sebab? Karena mereka lebih condong hatinya mendengarkan dan melaksanakan seruan hawa nafsunya. Apa seruan nafsu? Memaksa Anda untuk ngaku, memaksa hati Anda untuk meyakini bahwasannya sing ngaji ku raine kelason cuk. Iku iman kita itu dipaksa di situ. Padahal jangankan kelason, langsung Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah itu sudah menyatakan sendiri beliaunya bahwasanya aku iki podo ambek awakmu, podo makhluke, sifate la haula wala quwata. Ini Rasulullah. Jadi jikalau ada seseorang yang mendorong hati sampean untuk beriman terhadap makhluk secara rohaniah, tinggalkan. Itu tidak akan menjadikan imanmu bertambah terhadap Allah, tambah merosot. Iya. Bahkan di makalah lain Syekh Ibnu Athaillah dawuh terkait untuk mencari teman yang CS, sahabat yang mukhalid, itu harus sampai memilih. Carilah teman dekatmu walaupun dia itu ora iso maca Quran, ora ngerti hukum syariat, tapi jikalau dia alim hatinya tentang hukum hakikat, jadikan teman akrabmu. Daripada kau dekat satu teman sing teman iku alim ilmu dohire, tapi ilmu rohaniahnya itu zong. Mengapa? Sebab jikalau jenengan berteman karib terhadap orang yang alim ilmu
ilmu batinnya, ilmu tentang ketuhanannya, jenengan pasti ditarik untuk ke Allah hatimu. Tapi jikalau jenengan berteman terhadap orang yang alim ilmu dohiri, sedangkan ilmu batinnya ikut kuceluk, ngapunten pekok, mesti Anda ditarik bahas urusan selain Allah kang sejati. Iki apalagi kau berteman dohir batine celukut celuk, lah iki cara jahil makap. Wis pun terserah Anda bagaimana, itu makalah. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas makalah 136-137 tentang masalah janganlah kau rapas bajunya Allah. Apa bajunya Allah? Ya sifat tadi. Ada di situ sifat wajibnya Allah, wujud. Ada di situ sifat ma'ani Allah, berkehendak. Ada sifat ma'ani di dalamnya, kudrat, kekuatan, ilmu, kealiman, hayat termasuk hidup, sama, basor, kalam. Semua adalah sifat wajibnya Allah. Lah sifat kita, lawan katanya sifat tersebut. Lawan kata. Kalau Allah wujud, kita tidak. Kalau Allah berkehendak, kita tidak. Kalau Allah kuat, kita lemah. Kalau Allah yang berkalam, kita bisu. Kalau Allah yang melihat, berarti kita buta. Kalau Allah yang mendengar, berarti kita tuli alias kopoen. Terus bagaimana cara kita menetapkan sifat-sifat itu pada tempatnya? Monggo kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa se Ibnu Athaillah. Kun ana sira bi ausofi rububiyatihi, kelawan pira-pira sifat kepengeranane Allah. Iku muta'alliqon, gumantung. Artinya gumantung adalah di dalam, adakanlah di dalam hatimu sifat rububiyah Allah itu bukan milikmu, tapi milik hidup dalam dirimu. Loh, ngoten maksudnya. Bertajalilah sama dengan gini. Bertajalilah dirimu saat kau menghadapi ibadah murni atau tidak murni. Prosesnya itu. Ketika aktivitas itu berlaku, rasa ning jero ati sampeyan iku harus muncul rasane Allah, rasa akune Allah, bukan Allah sebuah nama. Sehingga sebelum masuk terhadap rasa keakuannya Allah dalam dirimu yang melakukan, sebelumnya itu ada proses yang namanya rasa dirimu bisa nih bergerak sebab digerak nih dening Gusti Allah.
Niki makrifat sing paling wendek niki, wendek pol. Wa bi ausofi ubudiyatika lan kelawan piro-piro sifat kumawula ira mutahakkikon kelawan nyataake. Artine apa? Aku makhluk koyoke bisa ngaji iki sebab dijekne wujude Allah yaiku urip dalam diriku. Hati harus ada rasa. Apapun yang terjadi pada diri Anda harus merasakan kehadiran Allah, yaitu wujudnya hidup yang menggerakkan Anda. Sehingga dengan begini maka maka Allah bagi Anda, hati Anda, Allah itu terasa dekat. Fa illam takun tarohu, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, kamu harus merasa apa yang kau lakukan sebenarnya itu sebab digerakni dening Gusti. Berarti Anda meletakkan sifat wajib makhluk pada makhluk. Aku jane mayit, seperti patung, seperti sapu, ora iso obah. Anane kaya iso obah sebab diobahne wong liya. Kaya anane aku iki iso ngene iso ngono sebab dingununo Allah. Lah iki makrifat yang paling ndek. Sebagai pemula wajib seperti ini. Wajib. Muta'alliqon, sifat wajib Allah itu kudu gumantung ning ati sampean. Harus hati sampean memandang semua apapun yang terjadi semata-mata karena Allah. Nah, ini makrifat sing paling dek. Tapi jangan berhenti di situ. Karena di situ masih ada dua. Ada yang digerakkan, yaitu wujudnya makhluk, sapu. Ada yang menggerakkan, wujud jenengan. Niki tasik rahasia Allah buat Anda. Belum dikatakan makrifat dengan yang sebenarnya. Ini jenengan saya katakan makrifat sing paling endek waulu. Merasa selalu dilihat Allah, merasa Allah itu dekat. Berarti masih ada dua. Paham ya? Lanjut. Mana akak nyegah sapa Allah ka ing sira, nyegah apa antat daya ing yento ngaku sira menyang apa ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku laka kedue sira nyatane mimma saking perkara lil makhlukina maring pira-pira makhluk. Allah ngelarang terhadap Anda sesuatu yang Anda lakukan itu Anda aku. Itu Allah ngelarang. Allah ngelarang terhadap hati Anda apa yang berlaku pada Anda aku. Kalau itu dari Anda. Paham ya? Contoh, jenengan sholat, jenengan zakat. Sholatnya gak tahu leren Pak, 5 waktu gak tahu ngodok. Kalau malam itu mulai jam 12 malam sholat sunnah itu bayuh akeh banget sampai subuh. Kadang durung mari subuh saking akeh. Paginya ditambahi duha, mbok nyambut gawe. Intine secara jasmani Anda nggak pernah
maksiat belas. Nang ngembong bet wong wedok tau tutupi Pak matane. Tapi mengoditi. Wis intine pokoke jenengan iki belas secara dohir ora tahu maksiat ing mungguh hukum syariat. Tapi selalu taat ing mungguh syariat dohir jenengan iki. Wis pokok sak kampung itu ya, nggak ada orang yang mengatakan jenengan jelek. Jenengan dapat titel al-ubad, ahli ibadah. Lo ketepaan kok ya dikok apa? Dadi kades. Ora enek kades kejaba kades Bargowo iki. Ora doyan ngene, ora doyan ngono. Ganjarannya dikekno dibalekno warga maneh. Gajine digawe tuku beras ben wulan diwenehno. Wargane sing ora iso mangan. Iku wis prei mes setahun. Mang baru mulai. Ngapunten ingkang kathah. Itu tidak akan berguna sama sekali alias zong. Kosong di mata Allah jikalau lurai ngomong iki laku. Atine sing ngomong duduk lesane. Hati kami mengatakan bahwasanya sing agawe muncul iki sumbernya dari saya. Lurah wau. Bis. Ini namanya percuma tak berguna. Percuma dan tidak berguna apapun di mata Allah. Walaupun di mata masyarakat, ngeten. Ngerti ngeten nggih? Beda lho nek ngeten lho ya. Anak ndukur ngeten. Ya beneran. Produk kedua katik duit tadi. Lah wong nek wis enggak ana gunane. Itu loh lebih baik Anda jenengan beol tapi gak merasa jenengan yang melakukan. Artinya sumber bisa nih beol bukan dari Anda tapi dari hidup dari diri dalam diri Anda. Luwih apik jenengan beol di mata Allah. Jangan di ngomong di mata manusia pun salah paham. Di mata Allah. Allah mencegah Anda ngaku-ngakuhi makhluk apa yang terjadi itu. Tidak boleh. Ini pembelajaran si Salik sebelum suluk itu harus seperti itu. Mahal. Afayubihu hetah onotoh. Ngolehake apa ngolehake menangake boten menang-menang apa ya memperbolehkan ini onoto memperbolehkan wis ngunae wis sapa Allah laka maring sira antadaiya ing yen to ngaku-ngaku sapa sira wasfahu ing sifate Allah. Apakah Allah memperbolehkan atas dirimu ngaku-ngaku apa yang kau lakukan itu sangka dirimu, sedangkan semua itu bisanya terjadi karena sifatnya Allah? Jawabannya tidak. Sampai akhir zaman Allah melarang dan tidak memperbolehkan kita ngaku. Loh, itulah tujuan khalwat itu ada di situ. Walaupun setinggi apapun ilmu Anda, nyun sewu,
baik ilmu dohir lebih-lebih ilmu batin, jikalau dalam diri hati kita itu masih ada pengakuan atas diri makhluk, sampak hulek-hulek cukul ora iso wusul. Tahu hulek-hulek cukul? Pernah ketemu hulek-hulek cukul? Mboten, nggak akan bisa. Sebab apa? Sebab iku sifat hakikate Allah. Apa ya mungkin kita tidak merasa memiliki, bukan milik kita, terus kita merasa memiliki? Itu maksudnya. Apakah mungkin sesuatu itu bukan milik kita, sementara kita merasa kita memiliki? Contoh, tukang parkir. Semua sepeda, mobil dititipkan jenengan sebagai tukang parkir. Apakah boleh kita sebagai tukang parkir menghaki yang bukan hak kita? Betul sakit. Apakah boleh Allah memperbolehkan wujud itu bukan sifat kita, lalu kita akan merampas sifat wujud itu milik kita? Sifat kita itu, Pak, nggak wujud. Berhubung syariat teko, wujud kita iku sebab diwujudkan sing wujud. Ajaran sangkan paraning dumadi iku Anda harus kembali ke asalmu. Apa asal kita? Tidak wujud. Paksalah keakuanmu untuk sumeleh. Sebab dengan begitu nanti Anda akan tahu sejatine sing wujud setelah Anda wa ilaihi rajiun, kembali asalmu, yaitu enggak wujud. Oke, kita kan merasa wujud karena diwujudkan yang wujud. Oke, ini proses di dalam hukum syariat. Jikalau kau betul-betul ingin ketemu sejatine sing wujud, yaitu Allah, kembalilah pada asalmu. Berarti harus melakukan kefanaan. Kefanaan. Ketika Anda sudah dikatakan kembali ke asal, yaitu tidak wujud, disitulah akan nyata siapa sebenarnya yang wujud. Ternyata hidup itu. Yes. Inilah bahasa mengapa Allah melarang terhadap kita untuk tidak ngaku-ngaku, supaya jenengan iku ndang lekas ketemu Gusti. Yes. Wahwalan khali utawi Allah tidak memperbolehkan Anda ngaku-ngaku hakmu, sebab itu bukan hakmu. Apakah Allah itu memperbolehkan terhadap dirimu untuk ngaku-ngaku bahwasanya kita yang alim, kita yang kaya, kita yang wujud, kita yang mendengar, kita yang melihat, dan lain sebagainya, sementara wahwa khali utawi Allah iku Rabbul Alamina, dat pangeran kang nguasai alam kabeh. Mengapa Allah melarang kita menghaki yang bukan hak kita, sedangkan sing nguasai kabeh alam makhluk iku Gusti Allah? Jadi jawabannya, jenengan tetap tidak boleh.
Nah, jikalau muncul wujud jenengan, muncul kuat jenengan yang ada pada jenengan, muncul bisa mendengar, melihat, berucap, hatimu harus kau paksa untuk mengithbatkan, menetapkan semua itu adalah milik Rabbil Alamin. Itulah nek cara Quran menjawab, innani anallah, sesungguhnya aku iki. Di situ wong Jawa ya, aku iki urip. Dadi pun dimukhatabkan atau dikembalikan aku iki makhluk lho ya. Makhluk iki pun boten enten. Nama makhluk iki wis gak ono. Tinggal nama Khalik. Nah, inilah Pak yang ku maksud. Jikalau Anda awalnya itu merasa bisa sebab dipisahkan Allah, nanti dua perkara ini, nama dua perkara yang namanya makhluk dengan Khalik ini tidak ada. Tinggal nama aku. Aku yang mana? Nek dijelaskan rodok nyerempet-rempet ning syariat ben gak bingung wong lori embong iku ya, yo aku Allah. Karena sing kidul embong itu wong Jawa, yo aku urip. Itu sehingga pangrasa sing muncul dalam hati ini akan terjadi yang namanya tajalli mutlak. Waktu sholat aku Allah, waktu apapun jenengan aku Allah yang. Kalau ini sudah Allah encep noning ati sampean, barulah nanti jenengan akan masuk di dalam surat Al-Hadid ayat 3, nyoto wujud dohiri Allah bagi Anda. Artinya Allah iku bakal bisa jenengan deleng, Anda lihat dengan ainul basyariyah, mata dohir ini. Dulu tak terangno, mata dohir kanggo ndelok makhluk, lah ngeten nggih. Terus mata batin basirah iki kanggo ndeleng bersaksi wujude Allah. Ini proses kudu ngono, Pak. Ono langsung aku ngomong mak jebret buyar kabeh. Harus ada proses. Kalau Anda sudah ditarik Allah di dalam keahatan Allah, yaitu alam ihsan, alam makrifat, nyoto wujud Allah batin, nanti Allah akan menarik Anda ke makrifatan yang sempurna. Moto dohir jenengan akhiri gak ndelok makhluk, karena makhluknya sudah tidak ada, tinggal wujud di Gusti Allah. Terus nodiwi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kok gak dulu to langsung ngoten lho, jok ngono. Semua itu ada prosesnya Pak Bu. Urusan yang baru mendengarkan ini kaget, ya urusannya. Sing jelas dulu sudah saya sampaikan. Makanya mengapa Quran turunnya itu berangsur, disitulah. Nah, ini sampean kok ya mencari yang proses awal, ya tak kok jamaah-jamaah sing senior itu. Aku wis moh ngulangi maneh wis pegel. Sampai tak kok, maka kula cuman memberikan file mawon. Nah, nek sampean lebih detail sedang kanca-kanca sing wis ngalami ana kok jadi jelas. Pun Bapak Ibu, kesimpulannya makalah ini
jikalau estu jenengan kagungan karep lekas ketemu, ya udah langsung aja tetepno agune Allah. Itu namanya tajalli. Sudah tidak melalui proses tahalli, boten. Asalnya kan taholli, ya, tahalli, terus tajalli. Jenengan kan wis tak terangno tahalli, tajalli. Lah saniki jenengan sependawi no tahalli nang tajalli kok kesuwen wis memangnya prosesi dari bawah ke atas. Saiki pengalaman diwalik dari atas ke bawah. Jadi cara orangku nyeblok dari dukur gunung menisor, dari loteng 10 langsung nyeblok cawabet tajalli langsung. Karena sampean sudah paham proses-prosesnya dari bawah ke atas itu terlalu lama. Oke, tajalli aja langsung. Majet dubur, ya, rapopo. Ben podo tahu gendene. Pun Pak Bu, jamaah rahimakumullah. Urusan Allah mempertemukan kita itu lama durasinya atau tidak itu bukan urusan kita. Yang jelas kita sebagai makhluk pertama secara dohiriyah dikrun kathiran tugasin namung dikir kejon dikir yang langsung tajalli kuai penak jenengan sing wis melakukan kholwat niki lho. Lah sing tasik belajar mulai ngandap ya aja polah-polah dulu, ya ikutono seniormu itu mulai proses awal itu bagaimana. Pun hadirin jamaah rahimakumullah, itu makalah keterangan ringkas tentang masalah penetapan sifat hakikate hamba dan penetapan sifat hakikate Allah. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan dari Bapak dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pandaan yai, kula tolak-tolak kau boten enten kula ngadeg mawon iki. Pilih pareng kesimpulan ngaos mulai awal ngantos sakmenika sampun setahun kula istiqomah saged disimpulaken inggih menika dua jalur atau yaitu makrifat niki majedubun kalih wasilun. Dadose kula bilih pareng mbok bilih ketemu tiang boten salat niku kula arani majedubun mawon, cek padha apike. Terus pertanyaan nomor kalih, kula nyuwun napa boten enten demo kados teng majelis lintune jenengan istilahnya nyukani semerap didemoaken mati sementara ngoten niku. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam makalah lain kita dibimbing husnudon. Husnudon lebih-lebih terhadap Allah. Apapun yang Allah hadapkan terhadap diri kita, cocok gak cocok miturut sifat basariah kita, tetap disuruh husnudon, prasangka bagus. Mengapa demikian? Itu etika. Etika kita sebagai hamba untuk berubudiyah menyembah pada Allah dengan mudah seperti itu memang. Yang kedua, supaya tidak muncul ati drengki.
hasud, takabur, apalagi seperti itu. Dan itu boleh jenengan lampai seperti itu. Bahkan panjenengan dawuh wis tak anggap baik wong jadab. Nggih, leres kedah ngoten. Perkara yang tidak cocok yang ada kaitannya dengan anugerah Ar-Rahman harus juga begitu. Yang ada kaitannya anugerah jasmani harus begitu. Contoh, kita mulai dulu gak mari-mari dadi wong melarat, gak mari-mari, serba kekurangan. Tetap kita harus berhusnudzon. Tetap kita tidak akan mungkin Pak berhusnudzon pada Allah manakala kita tidak ada nur ilmu dari Allah terkait dua perbedaan sifat antarane muta'alliqon dan mutahakikon, antarane sifat wajib Allah dan sifat wajib kita sebagai hamba. Boten saged. Padahal Allah punya maksud. Mengapa sampai detik ini saya itu kok dijadikan hamba iki kok yo miskin gak mari? Umpama boleh aku buka dawe Allah, umpama kuwi aja kakek cocot ya. Kuwi ne tak dekno wong sugih mesti kuwi sombong menyang aku. Ngoten iki. Bentuke kuwi sombong kok aku, makanya syukur awakmu tak cetak dadi wong sing melar. Sebab lihatlah di luar sana banyak orang yang sugih tapi dirinya ngaku-ngaku apa akibatnya? Rasa khawatir dia akan jadi orang miskin, dia takut kehilangan sifat sugih, takut menjadi melarat. Wis enak kamu gak ada rasa khawatir, takut kehilangan sugih, kehilangan jabatanmu, kehilangan kehormatanmu. Makanya nanti ayo buka bab lerenono kuwi dadi wong sing apik. Ono judul berhentilah kau jadi orang yang baik. Berarti jadilah kau orang yang gak bingung judul ngono iku. Pakai judul sing bingung no, ben gak bingung ngeten lho karepe. Kita merasa keakuan kita sing sugih sebab secara kenyataan dohir memang oke. Kita merasa menjadi orang alim, punya kehormatan karena memang secara realita kenyataan saya ngalor ngidul diundang ngaji dan dihormati banyak umat dan seterusnya. Maksudnya rasa rumangsa sing kaya ngono iku lerenono. Dan ini kita tidak akan pernah bisa memberhentikan keakuan kita rumangsa seperti itu, nggak bisa. Manakala jenengan kalih kula niki ngingkari liqaihi, ketemu Allah.
Boten saged. Makanya berhentilah kau jadi orang yang baik dan jadilah menjadi orang yang jelek. Rasa rumangsa dadi wong sing apik, wong jenenge wong iku kan sifate sampean delok nang bab mang ta ya. Enggak ada namanya makhluk itu membawa merampas mestinya ya ngehai sifat hakikati Allah. Bukti nih, ketika saat saya meninggal sugiye manandi ora enek tak tinggal. Berarti dengan hal yang seperti ini sudah menjadikan satu alasan yang tidak bisa ditolak bahwasanya manusia itu sifatnya berlawanan dengan sifatnya Allah. Boten napa-napa kedah kita menurut etika memang kita berhusnudzon. Entah itu orang Islam atau selain agama Islam, tetap etika kita dalam hal sisalik suluk menuju wusul itu harus seperti itu, Pak. Yes, yang pertama. Yang kedua, nek urusan masalah mati sebentar, kalau di majelis ini kalau boten saged kula, boten saged. Situ dituruti liyane njaluk kabeh. Ya wis ning Bali utawa piye rapopo. Sebetulnya mudah, Pak. Di situ itu ada nufus, anfus, tanafus, nafas. Sampai pun salah di antara empat ini. Syuhudul wahdah fil kasrah. Masuklah Anda di dalam empat ini, masuk ke ahad, ke satu. Tempatnya di mana? Di tanafus. Sebab nanti akal sampai niku hilang. Nek akal hilang berarti gendeng. Tinggal pertanyaannya nanti, nufus dalam hati, nufus di dalam diri jenengan itu terkendali apa enggak? Makanya jenengan wajib bertajali, nantinya itu wajib bertajali. Baru mungkin terasa. Atau secara pribadi jenengan iki mentokno oleh dzikir tajali. Oh, nanti wis kailing sampean. Kailing. Entah itu berapa Allah menterjadikan durasinya, terserah Allah. Sa omonganku lo model sing biasai tak demonstrasekno iku biar jenengan iku paham bahwasanya di dalam diri hidup itu ada nufus, tanafus, anfus, nafas. Sehingga mengapa yang saya pegang itu gulu sampean, kok bukan manuk sampean, ada di situ. Oke. Empat perkara ini, Pak, jadi satu nanti akan mendatangkan yang namanya sifat kalam. Dan sifat kalam ini tidak bisa terlepas dengan empat hal ini. Makanya wong nek mati napase lak mboten ketinggal ta ya. Mboten ketinggal wong mati. Kedokteran itu duweni alat kanggo deteksi dateng jenengan. Alatnya nek kenceng terus ngene iki berarti kobongko mati. Tapi nek kados FM gitu, itu berarti masih ada. Deteksi ini teng mriku.
Tapi jikalau masih kurang mantap, biasa nih, nek orang dulu kan lewat niku kapuk nih kok, ngetes kapuk, randu, wit randu itu kan wonten kapuke. Nek cara sakniki jenenge kapas. Dulu itu kapuk. Nah, kapuk itu diletakkan di pucuk hidung. Nek gerak berarti tondo masih bernapas. Oh, durung game over. Ngoten dulu iku ngoten. Nek cara saiki wis zamane mutakhir, Pak. Jadi memakai alat, kalau manual Bu dokter itu memegang urat nadi. Ngoten. Nggih. Lanjut, ada lagi yang jalan dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busro dari Kabupaten Demak. Yang mau saya tanyakan Pak Yai tentang biat. Saya sudah menjalani biat syahadat dan yang kemarin biat karomah Pak Yai. Tetapi saat hari ketiga, yaitu Senin, Selasa, Rabu, saya itu tidak bisa melafalkan kalimah ila hadratin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadrah itu semua saya tidak bisa Pak Yai. Sehingga karena saya kebingungan, saya WA ke Pak Yai tentang cara itu kok tidak sama dengan Pak Yai, sehingga saya harus bertanya kepada Pak Yai. Dan saya WA, setelah saya WA itu saya sholat dan wirid yang biat karomah itu, tetapi blank Pak Yai. Saat blank kebingungan itu, saya langsung minta petunjuk baca Allah. Kata Allah, kamu sudah menyembah selain aku, nyembah gurumu. Sehingga saat itu saya langsung menghapus WA ke Pak Yai. Tetapi setelah saya hapus itu, saya kembali wirid di biat karomah itu. Alhamdulillah, ingatan hafalan saya itu kembali lagi Pak Yai. Yang saya tanyakan, apakah boleh membaca wirid biat karomah itu tanpa hadroh Pak Yai? Langsung membaca wirid biat karomah yang pertama. Yang kedua, saya minta izin Pak Yai. Tadi anak-anak saya masih kecil tak jak ke sini untuk biat syahadat. Karena pertimbangan saya sebelum saya wa inna ilahi rajiun, saya sudah memodali anak-anak saya, ruh sudah kembandol teng Gusti Allah. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan. Walaupun secara fisik jenengan itu membaca lafat-lafat karom, tapi hati sampean itu tidak bergantung menghadap terhadap makhluk. Boten napa-napa. Justru itu laksana kendaraan sebatas untuk menghantarkan Anda sampai pada tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, maka kendaraan itu jenengan parkirkan semuanya. Monggo, mboten napa-napa. Apapun itu bacaan, jikalau hati jenengan bertajalli, nggak ada masalah. Itulah yang kumaksud
walaupun jasmaniah kita sebagai ikan tiap detik campur dengan air garam, bagaimana ikan itu tidak terasa garam? Ikan itu harus hidup. Artinya bagaimana ruhaniyah jenengan itu tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh dengan kebiarin dunia. Hati sampean harus menjadi hati yang hidup. Maksudnya hati hidup, itulah akunya Allah bertajati. Yang kedua, bolehkah anak-anak saya sebelum datangnya waktu yang Allah tentukan, saya beatkan syahadat hakikat? Monggo, rapopo, silakan. Walaupun andai kata anak itu belum bisa memahami, keterangan ini beliau simpan, suatu saat nanti akan dia buka lagi. Sebab itu minangka memori, walaupun nggak paham kok disimpenai, nanti kalau sudah waktunya dibuka, oh ngene, ngoten niku. Boten masalah. Lanjut, saiki wong ibu-ibu kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, apakah warid itu? Dan warid itu apakah bisa pindah-pindah ke orang lain? Tolong jelaskan ya Gus. Mbah. Yang kedua, apakah bisa seseorang yang sudah meninggal dibaiat Gus? Terutama suami saya. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah warid itu? Tergantung jawabnya dari mana. Warid adalah satu makhluk yang diutus Allah masuk di dalam jagate atine hamba yang dikehendaki untuk mengusir penjajah ruh di dalam alam arwah, untuk mengusir penjajah ruh yang disebut nafsu yang telah menguasai dan memperbudak ruh tersebut. Ini kalau saya menjawab konteks warid dari sisi hakikat. Siapa warid itu? Kalau bagi seseorang yang masih ada di makrifat yang paling rendah, jawabannya malaikat. Atas dasar apakah Allah mengutus utusannya yang disebut warid untuk masuk di dalam jagatnya ruh, alamul arwah, untuk mengusir nafsu? Atas dasar apa Allah? Atas dasar karena hati Anda terus menerus berzikir datang Gusti Allah. Warid ini juga diterangkan bukan disebut malaikah. Apa? Nur makrifat. Nur makrifat. Ada yang mengatakan sebagai ulama ahli sufi itu ahli makrifat adalah nur makrifat. Sak lebeti raga iku ana nyawa,
Saklebeti nyawa iku ana rasa, saklebeti rasa ana cahaya, saklebeti cahaya ada urip. Ini prosesnya. Berhubung si roh ini nguri-nguri mengasah rasa, yang kumaksud adalah zikir kesadaran bahwasanya bukan kita yang berperan, maka Allah akan menyalakan cahaya itu. Ketika cahaya itu belum Allah nyalakan, hati manusia, ruh manusia itu mesti gelap. Gelap. Dengan kegelapan itulah akhirnya tidak ada hati manusia yang ingat sama Allah. Yang kumaksud ingat, sadar kalau semua itu yang berperan hanyalah Allah. Nggak ada. Justru dalam hati kita muncul rasa kita yang inilah yang disebut hati yang gelap, hati yang mati ini. Nah, ketika seseorang itu terus mengasah rasa dzikir, hakikati dzikir tadi, maka itulah alasan mengapa Allah mengutus waridnya untuk datang dan atau menyalakan nur makrifat. Ketika cahaya itu Allah nyalakan, maka otomatis detik itu juga bersamaan dengan menyalanya nur makrifat, hilanglah kegelapan. Akhirnya yang nyata, yang wujud, yang nyata, yang berafal, berperan, berkehendak, semuanya tanpa kecuali yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaiku sing dimaksud sak jerone cahaya iku ana urip. Jadi Bu, iku warid. Terus jikalau sudah sampai nyata wujudnya Allah, takone muncul, warid iku sapa? Lah, akhirnya dijawab, warid iku ya ingsun iku, Allah iku. Terus yang memberikan petunjuk siapa? Ya Allah iku, ya ingsun iku. Sebab kalau sudah diakadkan sudah tidak ada yang lain, kata Kanjeng Nabi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Kau ning dunya iki kudu iso mlebu ning alam akhirat lho ya. Syaratnya untuk bisa ke alam akhirat, kau harus tinggalkan alam dunia. Kau harus mati secara syar'i. Sama dengan mati jenengan waulu hanya 2 menit dan lain sebagainya, dan atau jenengan khalwat ini loh. Itu kan jenengan mateni diri Anda. Faktulu anfusakum. Matenono keakuanmu itu dengan cara apa? Sadaro kalau semua itu tidak ada, yang ada cuman aku, Allah. Inilah namanya Sidratul Muntaha. Proses kejadian Kanjeng Nabi saat Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya iki proses perjalanan sampean masih ngaku-ngaku alias takholli. Nggak iso kalau ditakholli itu dikatakan Anda bisa bertemu Allah, mboten saged ning dunya. Ya mboten saged. Harus tinggalkan rasa keakuan hamba yang segala-galanya itu disebut takhalli. Akhirnya Kanjeng Nabi dilakokno, diperjalankan Mi'raj yang disebut dari Masjidil Aqsa, ninggalkan dunia naik ke sab langit 7. Cara jenengan numpak pesawat naik pun semakin ke atas dunia sampai delok semakin jauh ini.
ke atas lagi, bahkan sudah tidak terlihat wujudin dunya. Cobalah sampean yo pisan-pisan buktekno sampean numpak pesawat. Mbuh lah, mbuh nganggur-nganggur nang Bali, ngono ya. Nang Bali. Kalau tujuannya pokoknya nang Bali, ngono. Ngoten. Kanthi duwe Gus gampang. Gandolo buntute. Mosok kalah sampai wong Jombang dulu. Ingat Haji Nunut iling kan. Tahun 8 pinten nika. Nika wonten Haji Nunut wong Jombang. Jenenge nglakoni ilmu panglimunan. Ana ilmu panglimunan niku, Pak. Ilmu sing wong liya ora ketok jenengan, tapi jenengan ketok wong liya. Ngoten. Wonten Qur'ane wonten. Berarti kalau sudah di ahad, kita bicara warid makhluk sudah tidak ada. Jenengan sudah gak mandang sing memberikan petunjuk iku makhluk klason sing ngaji ndak udah. Tapi sampean sudah beriman hanya Allah. Pun satu. Nomor 2, suami saya yang sudah meninggal, apakah bisa di BA? Lah ngoten nggih, pitakoni mang. Bu, nyuwun sewu. Bahasa kula nek cara ngomong beat. Kalau yang beat Allah. Allah itu segala hal bisa saja. Kalau Allah memang betul-betul menghendaki. Kita bahasa syariat lewat hadis Rasulullah disindir idama tabnu adama ing kotok. Tatkala anak putu Adam itu sudah putus, sudah meninggal, maka terputuslah segala urusan kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara adalah di situ awaladun solihun yadaulah. Ada anak soleh yang selalu lah. Ini sebetulnya sanepan, isaroh. Lah maknane apa? Kok awaladun? Kok gak ashabun? Ashabun itu konco-konco. Kok anak? Karena hubungan terdekat si A dengan si B itu hanyalah anak dengan orang tuh. Itu hubungan terdekat. Makanya Kanjeng Nabi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sekalipun ada orang yang terdekatmu yaitu ahli bait, anak tadi, kau nggak bisa memberikan petunjuk untuk menuju rahmatku. Nah, terus sinten Gusti yang memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ya urip iku pada diri Muhammad, bukan Muhammad, bukan. Berhubung kita di dalam pengajaran syariat itu terbatas, kedangkalan kita akan terjadi. Akhirnya iman kita memandang bahwasanya yang memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat miliknya Kanjeng niki salah total salah. Total salah. Kalau ini milik Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi sudah mengatakan innama ana basarum mislukum, aku podo sama dengan kamu manusianya. Terus bagaimana ayat yang mengatakan bahwasanya nyun sewu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun? Terus bagaimana legalitas daripada hadis yang mengatakan la haula wala quwata illa billah? Ayo,
tabrakan mulia. Isone gak tabrakan, bisanya tidak gap, Anda harus punya kacamata dua, syariat dan hakikat. Kalau punya kacamata dua, akhirnya gini, syafaat itu hak mutlak, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah, cuman aja di syafaat nonang Kanjeng Nabi Muhammad dengan bentuk dititipno untuk sama dengan air. Katakanlah air iki Muhammad. Gusti Allah mensyafaati air dengan bentuk sifat pertolongane Allah, sehingga ketika air itu kita minum seakan-akan air itu bisa untuk menghilangkan rasa haus. Kita kalau melihat makhluknya menuduh yang bisa menghilangkan haus adalah air, tapi kalau hati kita itu melihat Allahnya, enggak, semuanya yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Makhluk sudah tidak. Jadi Bu, jadilah kau sebagai orang dekatnya berdoa dengan bertajalli. Bertajalli. Kalau Anda bertajalli berarti yang beat sinten? Allah. Yang mengubah alami barzah tadi gelap menjadi alam terang, kalau jenengan bertajalli sinten? Allah tak? Itu sebetulnya nggak jauh berbeda dengan masih kesangling dunya niki sami mawon. Intine jangan pernah kau mengharap terhadap makhluk dari segi apapun. Hatimu tetap harus menghadap kepada Allah. Wis titik. Lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Abi, kula badhe tanglet. Tadi sudah dibahas tentang berdoa bertajalli. Umi itu berdoa sudah nggak mengakui diri Umi, bahkan Umi pandeng aja gitu. Oh iki milikku, itu 2 hari sudah terkabul. Terus kadang lama, itu kenapa Bi? Terus yang kedua tentang umat Islam itu diharuskan untuk mengaji Al-Quranul Karim. Bagi ahli tasawuf atau sudah mengenal Allah, itu misalkan ada salah satunya makhluk yang dibaca salah, itu sudah dimaksud karena sudah nggak mengakui diri ini yang mengaji. Yang singkulo tanggetaken, gimana orang bersyariat jika banyak salahnya, apa terus ngaji atau mboten? Soalnya katanya itu makhluk itu dalam tajwid itu nanti akan jadi saksi. Sampun ngapunten niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau betul-betul dalam hatimu bertajam, nggak mungkin akan ada pertanyaan seperti ini. Nggak mungkin ada kata-kata mempermasalahkan antara cepat dibalas dan tidak. Kalau masih membedakan di antara dua, yaitu cepat dan tidak, itu tanda kita masih ada dua. Pun satu. Nomor dua, apa tadi? Makharijul huruf. Ya, oke. Nyuwun sewu, lewat dasar ayat bahwasanya malakum dzarraw wala naf'an, selain Allah itu tidak mendatangkan, nggak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu memang kalau kita lihat dari sisi hakikat.
Tapi kalau kita melihat dari sisi syariat ada. Oleh karena syariah itu tidak bisa memandang keaslian siapa sebenarnya Allah, maka hukum kesalahan itu pasti terjadi. Sehingga bahasanya menjadi saksi, iya. Karena masih menganggap selain Allah itu wujud. Tadi saya katakan, siapapun panjenengan, kalau sudah kefanaan selain daripada urip iku, mongko free dari segala tuntutan miturut kacamata hakikat. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa Anda hukumi? Betul mungkin toh? Bagaimana mungkin Anda akan dihisab sementara Anda nggak ada? Apa nih sih dihisab? Padha mbek ngeten lho Pak. Sering kula ngomong, sampai ini kundi dompet. Dompet itu ora eneng duwite. Kok sampean hitung ae? Iku jenenge wong sampel. Gitu. Oleh ngitung sebabe ana duwite. Lah jenengan wis gak ngaku perilaku sampean, jenengan sampean genahna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin, yang memiliki semua Allah. Bagaimana Anda dihisab? Wong jenengan gak ono, sing ono mung Allah. Apa mungkin Allah ngisab Allah? Halo, mboten mungkin toh? Bukan Allah loro lo ya. Terus lagi, nek ngono rusak dunya urusane. Sembarang dicolongi jare sing nyolong Allah jare. Gusti Allah gak tahu nyolong. Kui ngomong nyolongnya karena kamu merasa mahai. Asini Pak sapa toh? Wae Gusti Allah toh. Dan Gusti Allah yang mengambil, masa Allah nyolong? Wewe dewe miliknya Allah sendiri. Berhubung kita itu dihadapkan namanya sifat basariyah itu loh Pak Bu, akhirnya dijatuhkan oleh Allah yang namanya hukum syariat Allah. Paham nggih? Iku lho. Kalau jenengan iku sudah lepas sifat basariyah, beda maneh. Gak kira dompet iku sampean hitung ora kira, ora eneng. Nggih, ganti sing lanang. Ya sing wedok ya kayak ono mik maneh kono rek gak aduh-aduh kok kono sakaken. Nggih, ayo kembali ke putra. Ada? Mboten enten? Estri, monggo. Monggo Bu. Sekakali sampean pinak mendukur. Nah. Wong lanang kadang-kadang ngono. Ora disenggol mboten urip. Berarti jenengan kudu nyenggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Nggih. eh, Nggih. kenyataan Dukonopos pokoknya tidak bisa melihat yang ada itu rasa musibah itu jelas gitu, dirasakan, tapi kok enten nggih Gus, musibah niku kok enak. Lho nggih lho Bos, kan saya punya putri satu dipanggil Allah. Terus kok saya nggak nyangka Gian, kok saya itu yang seperti orang gila waktu itu
kok tambah berjalan kok rasanya niku kok tidur enak, bangun enak, kemana-mana enak, naik sepeda motor kok Jawa Tengah nggih kok enak, balik tutuk kene maneh Gus. Lah niku jos pundi Gus, kok cik enake kula niki. Enake lho, kula nggih wedi lho Gus, takut. Nggih. Nggih, bahkan itu Jawa Tengah pundi jenengan? Boten Gus, Bahak Rembang Gus. Karena kula niku saking anune Gus, saking napa nggih? Gak ngerti mbok sadar mbok mboten jarane gak sadar, tapi kula niku nek dikai mangan enak kok enak. Nggih pasangan sing tak tinggal 2 tahun niku lho Bos, wis tak anggap wis dicucuk petik jare Gus wis babat cek dicucuk-cucuk ngoten. Nggih. Ngoten niku tak laporkan Gus, iki lah kok ngincer maneh. Ngintil maneh. Nggih. Sing dicucuk pitik maneh. Nggih, Mbok, nggih. Nggih bolak-balik ku niku, tapi kok nggih enak ae kula niku, Gus. Ngoten nggih. Nggih. Lho, saestu lho, malah Gus niku kenal akrab kali Gus. Saking sakniki tiange lagi gak ero nggih disingitno Allah paling kula wani tanya iki. Nggih. Nggih, saya selalu lapor ke Gus, tapi nggih enak-enake jawabannya Gus. Nggih. Nggih, terus teman juga gitu. Saya hindari semua teman. Loh, kok ketemu maneh nggih wis tak anggap enak ae tadi ketemu teman. Wis tak hindari lho, kok ketemu wis ngopi tibakno ya enak. Enggak Gus. Terus kula nggih mboten seru tapi kula takut lho Gus. Kula niku nggih setiap ayat yang diberikan Gusan niku kok apa nggih? Kok bisa saya tirukan di hati itu sampai gak eling apa-apa. Kadang itu aku nyoba poso sehari semalam. Lho kok nggih enak. Mari ngoten nggih. Pokoke enak niku kok enak-enak tok kula nggih wedi lho Gus. Dos pundi niku pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Di dalam jagate ati atau alamul arwah itu tertanam 2 pohon manusia ini, manusia. Pertama pohon basariyah, yang kedua basiroh. Jikalau yang subur itu pohon basariyah, maka pohon basiroh itu ngelemprek. Apa ngelemprek? Layu. Tapi gak mati, layu. Godhonge ya gak muncul, apalagi buah. Godhong daunnya gak muncul kok, apalagi ngomong buah. Terus di atas pohon basariyah itu ada buah, ada alam yang namanya alam akhirat disebut nar. Kalau basiroh ada alam akhirat disebut jannah. Barang siapa yang mendaki dan memanjat pohon basariyah, dia akan sampai pada ujungnya adalah nar. Nar itu artinya panas. Panas. Entah pewayangannya lakon nopo aku yo gak ngerti. Sing jelas nengone pewayangan ono ini. Basariyah iku tatkala subur memunculkan buah. Buahnya itu hasud, riya, takabur. Intine dadekno sampean iki gelisah, dadekno menjadikan hati iku khawatir,
menjadikan hati takut. Itu intinya buah temriku. Ning ati panas. Bapak Ibu, contoh, berhubung di dalam hati jenengan ini ada riak, takabur, hasud, setinggi apapun, semewah apapun duniawiyah jenengan, mesti ada rasa khawatir. Khawatir rugi, khawatir melarat, khawatir macam-macam. Akhirnya nek diutangi tonggo sing sampean kekno iku duit wedok, tidak uang lah laki-laki. Duit wedok tujuan cek mah. Pohon itu akan menjadi besar dan rindang dan subur manakala setiap perilaku ibadah murni atau tidak murni, nafsu itu selalu dominasi. Pundi nafsu dominasi muncul di dalam hati kita, rasa iku keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Akhirnya jatuhnya ya yang memiliki. Inilah pohon basaria. Ora iso tenang, ora iso bahagia. Sampeyan takok wong sing bojone ayu-ayu iku, men takok. Khawatir dicucuk. Wayah budal kerja, khawatir, mikir. Apalagi garwa sampeyan iku nyekel HP. Terus HP ini di password. Dulu-dulu nggak pernah, sekarang di password. Terus nek turu dideleni sorban, nang jeding ya digawa. Wong lanang mesti curiga. Ayo ngomong enggak tak jotosi ya. Lu mesti niku muncul khawatir. Kerja ya gak tenang, nanti di gak tenang. Coba nek sampean gak duwe garwa. Apa ini sing dikhawatirno? Gitu ya. Mboten khawatir. Los ae nanti di los. Cemburu yang mboten enten wong gak duwe Pak, sampai kapan kita seperti itu? Allah sudah katakan, alhaakumut takatsur. Jikalau hatimu itu terus merasa seperti itu, sama halnya kau telah bermegah-megahan hatimu dengan selain Allah. Hal itu akan menjadikan lalainya dirimu pada Allah. Yang Allah ada di dirimu, sehingga kau merasa Allah itu jauh. Arep berbuat maksiat wis gak merasa Allah melihat, ya mesti sampai gampang. Berhubung jenengan iki menek oma tadi memanjat pohon basiroh hati jenengan iku, maka lama-kelamaan pohon basariah itu tumbang. Nafsu iku gak mati tapi lemah. Matine nafsu itu nanti bersamaan dengan hatta zurtumul maqabir, mati Anda. Tergantung mati Anda itu waktu si urip ning dunya, apatah mati Anda setelah jasad itu meninggalkan dunia, terserah. Ngeten Nabi Musa itu sakwise setelah mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat, Nabi Musa disuruh perintah ngomong terhadap kaum. Al-Baqarah 54. Sebab setelah ditinggal Nabi Musa, kaum itu semuanya mayoritas podo nyembah pedet.
Artinya anak sapi dijadikan Tuhan. Nabi Musa dawuh lewat wahyu itu, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Hei kaumku, kau telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Dirimu siapa? Urip ning awake. Dengan bentuk bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Itulah bentuknya kita yang di dalam hati merasa aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang berperan. Berarti Allah telah kau sekutukan dengan dirimu sendiri. Nggih, terus dos pundi? Ya tobato, fatubu ila bari'ikum. Tobato. Carane tobat bagaimana ya Musa? Faktulu anfusakum. Patenono keakuanmu. Bunuhlah dirimu sendiri. Bahasa lugote ngoten, faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Bukan bunuh diri itu. Iki nek salah paham mulih ngaji langsung tuku tampar gantung. Iki salah paham. Faktulu anfusakum adalah pembunuhan akunya kita yang melakukan tadi. Dengan cara berzikirlah sirul asror, kesadaran bahwasanya sing agawe iku bukan makhluk tapi Allah lah, wujude Allah urip di dalam diri ini. Kadang-kadang niki wong ahli thariqah yang sudah memegang sirul asrar digecoki ambek dikir sir mlebu metu nafas ngucap Allah. Betul apa? Lah, inilah maksud yang mengatakan bunuhlah dirimu di situ. Jadi jikalau jenengan sudah tidak mengakui atau rohaniyah itu berlaku menetapkan akunya Allah, sama halnya jenengan ini membiarkan pohon basariyah ini akan logrok. Tumbanglah dia. Di dunia jenengan belum meninggal secara jasmani, bisa akhirnya pohon basariyah ini lepas dari jabate ati sampeyan. Akhirnya jenengan seneng wae, duwe bojo seneng, gak duwe bojo ya seneng, diwenehi ngombe ya seneng, gak diwenehi ya seneng, wis gak ada persoalan apa. Inilah basirah. Semakin ke atas sampean iku akan ketemulah jannah. Jannah iku kata Rasul dalam Al-Quran iku adalah yarjullah. Berarti Anda keinginan dan ketemu Gusti, ini jannah. Berarti jenengan bisa dikatakan telah tinggalkan alam dunia, di dunia ini masuk ke alam akhir. Sehingga alam dunia bagi orang awam, tapi jenengan sudah mengatakan itu alam akhirat. Malaikat itu ketika saat jenengan masuk ke alam akhirat sesuai dengan petunjuk lepaskan keakuan diri, jawabannya ini udhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke alam akhirat, rahmat ketemu Allah dengan aman santau. Orang yang di dunia sudah melakukan seperti ini perjalanan, hakikatnya jenengan iku sudah ngewot sirotol mustaqim, sudah ngalami yaumis sa'ah. Yaumis sa'ah itu adalah hari kiamat. Yaumi yub'ats, hari dibangkitkan hati dari terkuburnya belenggunya hawa nafsu kebangkitan. Terus yaumil hisab, apa nih sing dihisab wong dompete ora eneng apa
Akhire saya kulunal ladina qalu, malaikat padha dawuh udkhuluha bisalamin aminin, wis sampean mlebu kok dinteni Gusti Allah kono dengan selamat santau wis bar ngono terus mati ya ora apa-apa, wis mesti husnul khatimah. Malaikat mungkar nakir tidak berlaku lagi. Wong jenengan gak ono malaikat takok sapa? Wong sampean wis gak ono. Makhluk apa iso takok pada makhluk liya? Lah wong makhluk iku mangra iso apa-apa. Oleh karena makhluk liya iso takon makhluk liyane, sebab ada pengakuan dirinya masih wujud. Berhubung dirinya gak wujud, malaikat yo gak takon apa-apa, sing sapa-sapa wis gak ana. Iki le wong Jawa ngarani jenengan iki matine musno atau muksa, hilang. Apa taksu iku rogoku ya hilang, dudu iku maksude. Musno iku jenengan keakuan diri sudah tidak. Nggih, ada malih Bu? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi perlu saya ingatkan, janganlah hatimu mempunyai zon atau keimanan untuk memuja dan memuji terhadap makhluk, sekalipun itu kau anggap orang dekatmu atau gurumu. Tapi imanlah, hadapkanlah hatimu pada Allah. Fakot hanya Allah saja. Al-Fatihah.